pada berita yang terbit di portal sulut.pikiranrakyat.com. Ini yang ditulis pada 9 Maret 2021 dan juga kami muat di konten kami yang sebelumnya. Silakan lihat di konten kami sebelumnya. Ditulis seperti ini: sekedar diketahui, sertifikasi Desember akan dibayarkan melalui mekanisme carryover atau dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima. Nah, ini dibuktikan dengan adanya SK ini, rekan-rekan sekalian. Ada keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor sekian. Ini terbit setelah adanya proses verifikasi dan validasi data penerima, dan ini dibuktikan dengan keputusan Menteri ini. Nah, kemudian keputusan ini merupakan hasil rekonsiliasi data tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan dana tambahan penghasilan tahun ajaran 2020 yang dilaksanakan pada 24-27 November di Bandung. Nah, ada 4 poin dalam surat pemberitahuan tersebut, yakni poin pertama dan kedua menjelaskan soal alokasi dana TPG tahun anggaran 2020 sesuai Perpres nomor 78 tahun 2019. Dari alokasi dana tersebut dilakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 sesuai Perpres nomor 54 tahun 2020. Ini dijelaskan oleh Kadis Pendidikan Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rukmi Simbala pada 31 Desember 2020. Nah, pada rekonsiliasi di Bandung tersebut juga dijelaskan jika pembayaran TPG ada 3 komponen kelompok pembentuk, yaitu jumlah guru penerima, jumlah gaji pokok diterima, dan jumlah bulan yang diterima. Komponen yang bisa dilakukan pengurangan apabila dana tidak mencukupi adalah jumlah bulan diterima. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih kurang atau minus antara jumlah alokasi tahun 2020 ditambah DIPA tahun 2019 dan kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2020, sehingga untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan 4 tahun 2020 hanya dibayarkan 2 bulan, sedangkan bulan Desember 2020 akan dilaporkan sebagai kurang bayar dan akan dilakukan mekanisme carryover atau yaitu dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi penerima. Terdampak secara signifikan karena pengorbanan yang kita lakukan dari sisi tadi biaya-biaya anggaran SDM, operasional, dan lain-lain. Jadi contohnya guru penggerak ya memang turun sedikit dari 36.000 ke 29.000 orang karena anggarannya turun dari 689M ke 551M. Itu contohnya. Itu udah kita nggak mau menerima lebih besar lagi penurunan dari situ. Nih contoh satu lagi, program prioritas guru penggerak sekolah penggerak. Nah, ini lumayan signifikan karena sasarannya turun dari 61.000 ke 23.000. Ini memang kita nggak bisa cari lagi anggaran karena ini memang program yang sangat intensif pendampingannya. Jadi ini signifikan, memang agak sedih, tapi ya nggak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya. Organisasi penggerak ya sasarannya itu tetap di 20.000 tapi anggarannya turun sehingga anggaran per proyeknya, per programnya itu turun cukup signifikan dari 320M ke 209M total anggarannya. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana sasarannya tadi dari 1.530 menjadi 1.290 lembaga ya karena anggarannya turun. Di kebudayaan pun banyak yang terpukul, target desa pemajuan kebudayaan itu berkurang dari 359 desa ke 270 desa ya karena anggarannya cukup signifikan. Jadi ada beberapa program prioritas memang terdampak ya negatif, ada yang target-targetnya lumayan signifikan tapi tidak merusak akselerasi daripada program kita. Dan harapan kita adalah dengan tahun depan dan tahun berikutnya itu akan kita kompensasi
pengurangan target ini dengan mengakselerasi lebih cepat. Nah, apa yang sama sekali tidak terdampak? Nah, ini adalah masa krisis bagi masyarakat kita. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi. Kita lindungi total, ya. Dan di tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T. Tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya. Itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita ini kerja pagi siang malam untuk melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita, baik itu guru, murid dasar menengah, mahasiswa maupun beasiswa afirmatif. Ini yang coba kita pertahankan sebaik mungkin gitu. Jadi kira-kira gitu dari sisi dampak daripada realokasi kita mencoba prioritas nomor 1 hal-hal yang sifatnya afirmatif untuk masyarakat yang paling tidak mampu itu harus kita lindungi dulu, baru program prioritas kita lindungi dulu. Nah, konsekuensinya adalah aktivitas-aktivitas di dalam kementerian itu efisiensi yang terjadi itu dahsyat gitu, dahsyat. Dan memang arahan Pak Presiden adalah untuk melanjutkan efisiensi ini ke depannya. Jangan sampai nanti pandemi udah tidak PPKM lalu tiba-tiba semuanya bikin event-event lagi di hotel, semuanya bikin acara-acara. Ini yang nggak mau. Pak Presiden sudah menitipkan bahwa efisiensi ini harus kita jaga. Jadi ini merupakan suatu hal yang akan kita bawa ke depan. Ya, tentunya akan lebih banyak aktivitas tapi yang hanya yang esensial.